Ya, welcome back to Miss Dias RT Channel with me, Miss Dias. And hari ini Miss Dias ditemenin sama Papi Miko Cil. Jadi tontonan Fajra. Oke, hari ini tanggal 23 Agustus adalah perayaan Love and Relationship. Oke, ketawa-ketawa aja. Jadi hari ini Miss Dias akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul di Instagram. Dan Miss Dias sudah pilih 3 yang terbaik. Bukan terbaik sih, semua pertanyaan kayaknya perlu dijawab. Tapi yang 3 ini kayaknya paling urgent untuk dijawab gitu. Oke, kita akan jawab satu-satu. Mulai dari pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama adalah gimana sih cara menyamakan ekspektasi dalam hubungan, apalagi LDR? Emot nangis. Dan ini pertanyaan dari Mita Eldina. Oke, jadi hai Mita, ini bakalan dijawab pertama oleh Papa Fajra, baru Miss Dias. Oke, jadi Pak, gimana caranya menyamakan ekspektasi dalam hubungan? Kalau menurut saya menyamakan ekspektasi kan kadang biasanya agak susah ya, karena setiap orang punya ekspektasinya masing-masing. Tapi ketika kalian memulai satu hubungan kan gak langsung hey aku suka sama kamu dan akhirnya jadian langsung di hari itu, kan gak juga ya. Jadi kalian setidaknya harus tahu satu sama lain dulu. Kalau memang punya satu visi yang sama dan kalian tahu kesukaannya atau ketidaksukaannya masing-masing, udah tahu, sama-sama tahu gitu ya, dari ekspektasinya udah pasti akan terjawab ya. Jadi kalau menurut saya jangan memaksakan suatu kehendak. Misalnya contoh Papa Fajar dan Mama Fajra pun kadang memiliki ekspektasi yang berbeda, karena apalagi kita bidang pekerjaannya berbeda, nggak mungkin bisa langsung kamu harus begini, nggak bisa. Dan bagaimana caranya menyikapi itu ya, kalian harus memahami kalau harus saling sadar bahwa setiap orang punya ekspektasinya berbeda, dan juga pola pikir yang berbeda. Jadi jangan dipaksakan lah, intinya harus mengerti gitu. Bagaimana caranya menyamakan ekspektasi? Pertama kata Papa Fajar adalah mengerti gitu, dan tidak memaksakan ekspektasi kalian masing-masing. Oke, kalau menurut Miss Dias, kalau ngomongin ekspektasi itu kan ngomongin harapan kita masing-masing terhadap hubungan itu. Apa sih yang dihadapin Papa Fajar terhadap hubungan ini gitu? Apa yang saya harapkan gitu kan? Pasti beda yang kita harapkan gitu. Karena yang tadi dibilang pola pikirnya beda gitu. Kita berkecimpung di bidang yang berbeda. Nah, kalau menurut Miss Dia sih kuncinya adalah komunikasi gitu. Jadi diobrolin gitu. Kalau nggak diomongin ekspektasinya masing-masing, ya kita nggak pernah tahu, dan kita tidak pernah akan ketemu pada satu titik yang sama. Jadi menurut Miss Dia sih komunikasi adalah kuncinya gitu. Terus kalau dijawab gini, komunikasi udah kok kita lakuin, tapi gak ketemu juga gitu. Kita tidak bertemu pada titik yang sama. Dan how? Kan gitu pertanyaannya. Jadi kalau udah ketemu ngobrol tapi nggak ketemu, menurut Miss Dias sepertinya kamu harus ulang lagi. Maksudnya kamu cari waktu yang tepat, tempat yang tepat untuk ngobrol ini. Siapa tahu ketika kamu ngobrol itu mungkin waktunya yang tidak tepat gitu ya Pak ya. Mungkin yang kayak capek atau lagi moodnya gimana, lagi PMS gitu misalnya, diajak ngobrol gitu kan nggak pas. Jadi ujung-ujungnya nanti berantem. Jadi waktunya dulu yang tepat, tempatnya yang tepat gitu. Terus dari awal itu kamu harus fokus. Ketika duduk ngobrol itu harus fokus gitu. Maksudnya fokusnya kayak gini. Oke, hari ini kita mau ngomongin kita mau menyamakan ekspektasi kita ya terhadap hubungan ini. Jangan ngobrolin yang lain-lain gitu. Biar nyampe sama tujuan yang diharapkan gitu. Biar nggak ngobrolannya kayak kanan kiri, ke depan belakang, terus akhirnya nggak ngobrolin yang kamu mau gitu. Terus habis itu tadi tapi ketika diajak ngobrol pasanganku nggak siap-siap gitu.
gitu. Ntar lagi gitu. Terus kapan siapnya diajak ngobrol gitu kan? Ya ditunggu aja sampai siap ya Pak. Kalau nggak siap terus dipaksain biar siap, emang bisa Pak? Nggak bisa lah. Jadi ya sabar sampai pasangannya siap gitu. Nah kalau nggak bisa main sabar ya mungkin kamu bukan tipe yang tepat kan, jadinya yang kayak aku nggak sabaran gitu. Berarti itu kau menginginkan hubungan berjenis lain mungkin gitu, sama orang yang lebih mau berkomitmen. Kalau nggak mau diajak ngobrol tentang hubungan, biasanya kalau menurutku ya Pak, laki-laki itu nggak mau berkomitmen gitu loh Pak. Kayak pingin hubungannya ini hanya hubungan yang sekedar hubungan aja gitu, bukan hubungan yang mau diseriusin dan lain sebagainya gitu. Tapi lagi-lagi ini hanya kayak hipotesis Miss Dias loh, yang sudah menjalani beberapa hubungan dengan berbagai jenis. Tapi lagi-lagi setiap orang memiliki cara berpikir yang beda-beda. Mungkin pasanganmu pengennya di awal mau slow aja dulu gitu, di tahun kesekian gitu baru mau menyamakan persepsi dan lain sebagainya, serius dan lain sebagainya gitu. Itu tergantung juga kematangannya dari pasangannya ya. Jadi seberapa matang sih dia ingin menjalani sebuah hubungan ini, mau ke arah mana gitu dan lain sebagainya. Jadi setiap orang memiliki kematangan yang berbeda-beda. Jangan dilihat dari umurnya, udah tua gitu. Maksudnya udah banyak umurnya gitu. Berarti dia udah matang gitu. Belum tentu gitu. Karena ya kematangan lagi-lagi ya itu secara mental dan psikologisnya. Jadi itu tidak tergantung usia. Dia udah lebih tua dari saya gitu, pasti harusnya dia lebih matang gitu. Gimana Pak? Usia tidak menentukan kematangan seseorang. Oke, usia tidak menentukan kematangan seseorang. Setuju. Jadi Miss Dias pun dan Papa Fajar selalu kayak berusaha lah untuk lebih wise dalam menjalani hubungan gitu, karena usia tidak menjamin kematangan kita dalam menjalin sebuah hubungan gitu. Dan itu setiap orang punya kesempatan belajar gitu. Dan tugasmu sebagai pasangan adalah untuk sabar menunggu dia belajar gitu sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya nggak mau yang kayak dia udah gitu, jadi kamu seakan-akan tidak memberikan kesempatan dia untuk belajar maksudnya merumuskan ekspektasinya, mungkin mau mengarahkan hubungan kalian kemana gitu mungkin. Jadi kasih dulu dia waktu belajar. Kamu yang ngeset waktunya gitu loh. Kayak misalnya, aku kasih tempo dalam seminggu, sebulan, setahun gitu. Aku tunggu sampai jangka waktu ini dia harus sudah siap. Kalau belum siap, sepertinya aku yang tidak siap menjalani hubungan sama dia gitu mungkin. Jadi kamu juga harus ngasih tempo lah untuk dia belajar. Dan jangan lupa kamu harus sabar. Oke. Jadi itu sih. Ini sebenarnya mau LDR mau nggak LDR, kuncinya sama aja ya kalau ngomongin penyamaan persepsi ya Pak ya. Sama nggak kalau menurutmu LDR sama yang nggak LDR? Sama. Jadi itu sih. Kamu yang sendiri sekarang yang berikutnya harus mengukur kayak aku sabarnya levelnya seberapa sih gitu. Jadi di situ kamu bisa mengukur, memberikan waktu yang tepat untuk dia untuk belajar, mengikuti stepmu gitu. Jadi tapi kamu juga jangan terlalu berlebihan terhadap dirimu gitu, dipaksain banget. Aku harus sabar banget padahal kamu bukan tipe yang sangat penyabar dan lain sebagainya. Karena kamu berhak bahagia gitu. Jadi cari kebahagiaanmu di sebelah mana. Mumpung masih muda, masih bisa milih dan lain sebagainya gitu. Jangan dipaksain banget harus ngikutin siapa. Kita tidak harus mengikuti siapa-siapa ya Pak ya. Kita harus ngikutin diri kita ya Pak ya. Biar kita happiness inside gitu loh, bukan happiness because of others gitu. Saya happy ya karena sendiri saya, bukan karena Papa Fajar, bukan karena siapa-siapa gitu. Mereka itu bonus gitu yang menambahkan happiness dalam hidup saya gitu. Jadi karena hanya dirimu yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi itu
Dan pembahasan tentang LDR sebenarnya Miss Dia sudah pernah bahas di vlog Miss Dia yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu ada beberapa tips tentang LDR. Jadi kamu bisa nonton yang itu ya. Nanti Miss Dia sisi linknya di description box, oke? Jadi selamat menyamakan ekspektasi dalam LDR yang kamu jalanin. Semoga proses belajarnya sukses dan kamu juga cukup sabar untuk menunggu dia belajar, oke? Itu aja sih jawaban dari Miss Dia tentang pertanyaan yang pertama itu. Papa mau nambahin? Cukup. Oke. Jadi Papa Fajar sebenarnya hanya nemenin di sini ya. Oke, kita jawab yang kedua, Pak. Oke, nomor 2. Ini pertanyaan dari adedwi_ws. Oke. Jadi pertanyaannya, Miss, saya mau minta sarannya Miss Dia dong. Gimana cara menghadapi cowok super duper cuek? Oke, well, apakah kamu tipe yang super duper cuek? Mungkin iya. I don't think so. Oh, kamu ngerasa cuek, Pak? Merasa sedikit. Oh ya? Di sebelah mananya? Sebelah contoh kalau misalnya dia lagi nggak mood gitu. Terus udah kelihatan nggak mood tapi sayanya juga lagi capek, ya udah tak tinggal biasanya, ya cuek-cuek aja. Itu namanya cuek. Ini menurutmu definisi super duper cuek itu kayak gimana sih? Aku kepo sih sebenarnya. Super duper cuek. Kalau definisi cuek menurut cowok gimana? Kan ini cewek yang nanya nih. Kalau definisi cuek menurut cowok itu ya kayak kita nggak mau menghiraukan apa-apa, maunya keinginan kita sendiri. Contoh seperti saya tadi capek, ya udah saya mengikuti keinginan saya. Capek ya udah istirahat gitu, nggak mau memikirkan yang lain. Menurutmu cuek itu apa? Kayak kepribadian apa ya? Kepribadian apa karena sesuatu? Apa sih penyebab orang cuek itu? Kalau menurutmu, kalau kamu cuek karena apa? Karena kondisi, apa memang dari sononya kamu cuek? Karena kondisi. Kalau saya ya. Oke. Tadi pertanyaannya itu cara menghadapi cowok cuek. Berarti kalau kamu lagi cuek karena kondisi itu, gimana harusnya seorang cewek menghadapimu? Menurutmu, kamu ingin cewek gimana waktu kamu lagi cuek itu? Kalau menurut saya, karena tadi keadaannya seperti itu, didiemin aja dulu sampai dia memang sudah kembali moodnya baik. Ya mau ngobrol, mau ngapain silahkan. Tapi kalau cowok sudah malas atau sudah lagi nggak mood, ya jangan diganggu lah. Mungkin sama kayak orang PMS ya kalau cewek. Mungkin ya. Gitu, mungkin. Jadi jangan diganggu dulu gitu ya. Kalau penyebabnya adalah karena kondisi. Ya contoh nih kalau kalian kan masih berhubungan belum dalam pacaran, belum dalam status pernikahan. Contoh nih, kan kita masih bebas tuh berteman dengan siapa aja gitu. Ya dunianya bukan hanya dunianya kamu, bukan hanya dunianya saya, tapi kalian juga punya teman kan. Ya kalau misalnya pada saat dia lagi sama temannya, ya udah biarkan aja, kasih dia waktu dulu bersama temannya. Jangan diganggu, jangan diteleponin, kalau memang dia benar sama temannya gitu ya. Jangan diganggu, jangan diteleponin, biarkan dia main sama temennya. Toh juga dia akan kembali sama kamu kalau memang dia serius sama kamu ya. Itu sih menurutku. Jangan direcokin. Kalau semakin dia direcokin, biasanya cowok merasa ilfil gitu. Atau mungkin kadang dia biasanya kalau cowok itu biasanya diejekin sama teman-temannya. Gitu. Kamu mau cowokmu digituin? Enggak kan? Oke. Gitu. Kita baru tahu nih. Terima kasih cowok memberikan persepsi dari cowok. Oke, ini kalau dari Miss Dia sih karena penyebab cuek menurut Miss Dia ada dua hal gitu. Yang pertama ya karena kondisi tadi, dia cuek karena sebuah kondisi gitu, misalnya kondisi capek dan lain sebagainya gitu. Mungkin saja ini adalah faktor cuek, di mana cuek itu memang dari dalamnya gitu loh, kepribadiannya emang orangnya cuek gitu. Jadi itu kan kayak nggak bisa diubah gitu loh. Jadi yang memang dari sononya gitu. Jadi mau nunggu sampai kapan juga kecuekannya ini nggak bakalan hilang gitu. Orang udah dari sononya gitu, cetakannya udah gitu loh.
Kalau gitu kondisinya dimana cuek ini adalah sebuah kepribadian yang memang mendarah daging dari dia gitu. Jadi kamu jangan berusaha mengubah dia menjadi tidak cuek, karena memang dia cuek adalah sifat dasar dari cowok itu. Ada kok cowok itu. Jadi bukan karena PMS baru dia cuek gitu, enggak. Jadi menurut Miss Dias, kalau misalnya cueknya ini berjenis kepribadian gitu yang tidak bisa diubah gitu, jadi kamu harus menikmati kecuekan ini. Mungkin saja kecuekan cowok ini membuat kamu, itu yang membuat kamu jadi tertarik sama dia gitu. Oh, aku suka cowok cuek gitu. Kan dari awal pada saat kalian mau membina hubungan, kalian kan pasti tahu sama lain kan, oh ini cuek gitu. Kalau emang udah dari awal kamu nggak suka cowok cuek, ngapain kamu suka sama dia kan gitu? Pasti kamu suka dikit aja lah, dikit at least kamu suka kecuekannya dia gitu. Jadi ketika ini cueknya ini adalah sebuah kepribadian, jadi kamu yang harus mereframing namanya. Baru belajar nih, mereframing dirimu, bukan mengubah pola pikir, kayak kamu membuat sebuah frame gitu dalam otakmu di mana kamu berpikir bahwa oh, cowok cuek ini misterius, oh cowok cuek ini seksi, cowok cuek ini menantang gitu. Jadi ketika kamu men-challenge dirimu, terus bukan mengubah pola pikir, menaruh sebuah pola pikir tentang cowok cuek yang 3 hal itu tadi Miss Dias bilang, mungkin kamu tidak akan lagi merasa oh ketika dia cuek kamu sebel sama dia, kamu marah gitu. Enggak, kamu malah ngerasa wow, dia mulai cuek gitu. Iya. Jadi merasa seksi gitu. Misterius. Gitu. Apa tadi Miss Dias? Menantang banget dia untuk segera dihilangkan cuek, bukan dihilangkan sih. Menantang lah kelihatannya dia. Cool gitu, apa gitu. Jadi anggap aja itu sebuah hal yang menarik dari cowokmu. Kalau itu sifat cuek karena kepribadiannya loh ya. Karena itu nggak bisa diubah loh. Jadi kamu yang harus menikmati kepribadian itu. Kalau kamu memang mau memilih dia gitu sebagai orang yang kamu tuju gitu ya kan. Ya karena udah dipilih kan berarti kan harus mau menerima kan gitu. Termasuk sifat cueknya itu kalau menurut Miss Dias. Jadi kamu tetap bisa menikmati hubungan ini. Jadi bukan mengeluhkan, cowokku cuek banget, enggak. Jadi ketika kamu bisa membawa pemikiranmu ke arah sana, kamu bisa jadinya nikmatin hubunganmu sama cowok ini. Nah kalau cueknya karena sebuah kondisi, tadi kondisinya capek ya. Ada tuh cuek karena sebuah kondisi yang lain, Pak. Karena dia tidak tertarik akan sesuatu itu, makanya dicuekin. Nah misalnya Miss Dias nggak suka Aku nggak suka apa? Makanan aku nggak suka yang pedas. Aku nggak suka yang pedas banget gitu kan. Ya udah kalau ada makanan yang pedas banget, ya udah Miss Dias cuekin gitu. Nggak Miss Dias tertarik, nggak dicolek, nggak dilihat juga nggak. Aduh merah udah serem gitu kan, udah lewat gitu kan. Nah sama kayak gitu. Jadi kecuekan itu juga muncul karena ketidaktertarikan. Nah kamu silakan mengkoreksi yang cuek mana ini yang dimiliki oleh pasanganmu itu, karena sifatnya kah atau karena ketidaktertarikannya denganmu atau dengan salah satu sifatmu gitu. Dan ketika kamu udah tahu jawabannya yang mana, nah kalau dia termasuk yang tipe cuek karena tidak tertarik sama kamu, yang gimana ya? Kalau aku ya sebagai seorang cewek ya Pak ya, mungkin sifatnya tidak seperti seorang cowok yang ketika dia cewek itu tidak tertarik padaku, maka aku akan berusaha mencoba menariknya, membuatnya tertarik padaku. Aku nggak gitu loh. Ya udah kalau lu nggak tertarik sama gue, ya udah enough gitu. Gue cari yang memang tertarik gitu. Bukan cari sih, gue move ke yang tertarik gitu. Masih banyak kok orang yang tertarik sama kamu gitu loh. Cuma kamu nggak bisa lihat aja, belum lihat aja gitu. Jadi ngapain juga mengusahakan orang yang nggak tertarik sama kita? Kalau kamu cowok gitu nggak? Nggak sih. Bisa. Bisa? Kamu gitu give up dong tipenya? Enggak juga sih. Terus? Terus? Aku tertarik nggak sama kamu langsung dulu? Iya.
Jadi ya kalau Miss dia sih gitu. Jadi kalau memang dia cueknya karena nggak tertarik sama kamu, ya nggak usah lah dihadapi. Ngapain nyiksa diri gitu? Kalau nggak disukain ya udah cari yang lain. Jangan berusaha lah disukain gitu. Yang kayak mengubah diri untuk orang lain itu kok kayak ya di awal-awal mungkin itu fine aja. Tapi sampai kapan kamu akan berusaha menjadi orang lain untuk orang yang kamu suka gitu? Sebuah hubungan itu didasari akan sebuah originalitas gitu loh. Saya original pertama kali bertemu dia juga original ketika pertama kali bertemu saya, dan kami suka originalitas itu gitu. Bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu. Kecuali alis saya. Kamu suka nggak alisku? Ya karena alis ini sudah mulai rontok, jadi harus digambar-gambar ya. Ya itu mungkin yang tidak originalitas, tidak origin itu akan susah untuk dipertahankan itu. Jadi sebaiknya kamu koreksi dulu sifat cuek yang mana dimiliki oleh pasanganmu, sehingga kamu bisa akhirnya bereaksi terhadap sifat cuek ini. Oke, gitu aja. Sukses ya, Ade. Yang ketiga, pertanyaannya Pak. Apa benar ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang benar-benar sahabat? Apa benar-benar ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang benar-benar sahabat? Dari Audita Nimas. Apa benar katanya ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang benar-benar sahabatan? Kamu pernah punya sahabat perempuan? Yang benar-benar sahabat, nggak pakai feeling? Enggak deh. Oh ya mungkin aja ada ya. Mungkin kalau saya sih nggak pernah menghadapi itu, karena biasanya kalau sudah dekat gitu ada aja sparkle yang chemistry gitu ya. Kayak gitu. Jadi harapannya bisa contoh, kok dia perhatian banget ya yang misalnya saya gitu. Kalau saya nggak bisa diperhatiin gitu, takutnya nanti terjerumus ke sana. Nggak bisa diperhatiin ya. Jadi yang saya tahu ya, karena saya punya sahabatnya cowok semua ya. Mungkin kalau antara cowok dan cewek punya sahabat kayak benar-benar sahabat gitu, kayaknya agak sinetron kali ya. Emang ada sinetron sahabat-sahabat? Sahabat jadi cinta. Halo, ada. Oke. Kalau menurut Papa Fajra, apa ya, kayak ya pasti salah satu, semoga kedua ini cewek cowok sahabatan, semoga kedua-duanya memiliki sifat yang batu dua-duanya atau cuek dua-duanya. Jadi ketika yang satu berlebihan terhadap yang lain, maksudnya berlebihan dalam perhatian, dalam memperlakukan, dia tidak terlalu nggak baper gitu loh. Tapi seringan pasti salah satunya itu baper gitu. Misalnya kayak Papa Fajar bilang tadi, dia nggak bisa diperhatiin sama cewek gitu, yang mungkin itu adalah teman atau sahabatnya. Kalau diperhatiin berlebih, dia suka baper gitu, muncul katanya sparkle ya. Ya mungkin dari cewek juga gitu. Kalau ada cowok gantengan dikit, temen gitu, terus merhatiin, dia pasti ngerasa, aduh kok kayaknya temanku ini suka sama aku gitu. Ya suka baper lah jatuhnya kayak gitu. Kalau pertanyaannya mungkin enggak gitu kan, mungkin ya mungkin tidak kan gitu sekarang. Karena ya tergantung tipe orang yang diajak temenan ini. Atau dari awal udah di state ya Pak ya, dari awal pertemanan, oke, kita cuma berteman aja ya. Ketika ada perasaan-perasaan lain di luar pertemanan, kita harus segera antisipasi. Emang ada orang temenan gitu? Nggak pernah ya. Jadi ya hal itu kayak naluriah aja terjadi gitu, alamiah aja terjadi gitu. Jadi kita tidak bisa membendung sebuah rasa gitu, yang kayak kita batasin banget rasa itu. Oh, ketika aku suka gitu, aku harus menahannya dan tidak pernah mengucapkannya gitu. Sinetron. Ini sinetron banget. Tapi ya sinetron kan diambil dari kisah nyata, jadi mungkin aja itu terjadi gitu. Nah, lagi-lagi ketika ada seorang teman yang ngakunya, kita kan sahabatan nih, misalnya kamu interogasi dia, pernah nggak kamu suka sama aku? Pasti jawabannya enggak ya Pak ya. Jadi, tapi kan kita nggak tahu apa yang ada di hatinya dia gitu. Di mulutnya dia bilang enggak gitu.
Hai. Wah, ada tamu lagi. Jadi dalam hatinya dia bilang, enggak, aku nggak suka gitu, atau aku tidak menginginkan hubungan yang lebih dari pertemanan gitu. Tapi dalam hatinya kita nggak pernah tahu gitu. Ya banyak lah kayak film-film yang berlatar cinta pertemanan seperti ini yang kamu bisa jadikan referensi gitu ya kan. Oh, ada tamu nih, tamunya berbangun. Hai sayang. Oke. Jadi itu sih untuk cerita obrolan tentang teman tapi mesra, teman tapi mesum, teman tapi menikah, teman tapi titik-titik gitu. Miss Dia sudah pernah bikin podcastnya, jadi kalian bisa nonton. Nanti Miss Dia taruh di description box link dari link dari obrolan Miss Dias tentang teman tapi titik-titik itu. Oke, jadi buat kamu yang belum nonton bisa nonton di link ada di deskripsi nanti Miss Dias isi. Oke, jadi itu 3 pertanyaan yang Miss Dias sudah saring dari Instagram. Jadi Miss Dias rasa sudah cukup jawaban Miss Dias tentang ketiga pertanyaan itu. Bapak ada mau nambahin? Cukup lah. Oke, jadi itu selamat tanggal 23 Agustus. Selamat merayakan love and relationship buat kalian semua. Semoga love and relationship kalian berjalan dengan lancar, penuh cinta dan bahagia gitu. Oke, Papa mau mengucapkan sesuatu? Happy anniversary untuk kita semua, untuk Mama dan Fajra. Happy anniversary ya. Jadi tanggal 23 Agustus itu adalah anniversary kita. Jadi hari ini adalah anniversary yang keberapa, Pak? Kelima. Oke, jadi balonku ada 5, lupa rasanya. Ya, jadi itu. Jadi ini adalah hadiah anniversary kita setiap tahunnya. Ya, yang baru bangun ini. Ya, jadi semoga hubungan ini semakin langgeng kemudian hari, semakin bahagia, bisa membahagiakan diri sendiri dan pasangan. Yang paling pentingnya membahagiakan diri sendiri, karena yang tahu diri sendiri kan diri sendiri gitu. Jadi kebahagiaan dari pasangan adalah bonus gitu. Bonus. Kamu dapat bonus dari aku nggak? Dapat. Oke, semoga kita selalu bahagia ya, Pak. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, bye-bye. Fajra, bye-bye. Bye. Belum bisa bye-bye dia. Oke, see you.